Perkenalkan, nama saya Avril Ngantung dari kelas 10 3. Saya akan membuat tugas presentasi musik vokal. Yang pertama, jelaskan dan berikan 3 contoh apa yang dimaksud dengan pertunjukan musik vokal. Penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan suara manusia, contoh, solo, paduan suara, dan vokal grup. Jelaskan dan berikan 3 contoh apa yang dimaksud dengan pertunjukan musik instrumen. Penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan alat musik, contoh marching band, kolintang, dan band. Yang kedua, suara manusia dihasilkan oleh organ penggerak yang berfungsi menggerakkan pita suara lewat hembusan udara. Sebutkan dan jelaskan yang termasuk dalam organ penggerak. A. Paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan meniup udara. Udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan O2 bagi tubuh dalam aktivitas pernapasan, sisanya diembuskan keluar yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Kapasitas atau daya tampung paru-paru dalam menampung udara akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya suara. B. Larynx atau pangkal tenggorokan. Larynx merupakan organ tubuh tempat pita suara berada. Dari luar, larynx dapat dilihat di dekat jakun. Pita suara inilah yang mula-mula menghasilkan suara. C. Pharynx atau batang tenggorok. Organ ini menghubungkan larynx dan rongga mulut dalam rongga hidung. D. Diafragma atau sekat rongga dada. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Dalam kaitannya dengan teknik bernyanyi, diafragma sangat bermanfaat untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan organ tubuh yang termasuk sebagai alat penggerak dalam menghasilkan suara. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara terbentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis. Berwarna kekuningan, pita suara milik laki-laki lebih panjang daripada milik perempuan. Inilah yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Yang keempat, kegiatan bernyanyi alat ucap atau artikulasi diperlukan agar pelafalan lagu dapat dibawakan dengan baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ucap atau artikulasi. Alat ucap atau artikulasi adalah mulut yang terdiri atas 2 bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah. Titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Yang termasuk titik artikulasi adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tekak. Penempatan artikulator pada titik-titik artikulasi secara tepat akan menghasilkan kejelasan lafal dalam bernyanyi, karena dalam bernyanyi yang diucapkan bukan hanya nadanya tetapi liriknya. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan resonator dalam hubungannya dengan kegiatan bernyanyi. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonator adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. 6. Sebutkan dan jelaskan pembagian suara manusia. Yang pertama, suara anak-anak dibedakan menjadi 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Yang kedua, suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya. Suara perempuan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Sopran atau tinggi. Suara sopran adalah jenis suara wanita dengan ambitus tinggi. Suara sopran mampu menjangkau antara nada C4 sampai C5.
B. Mezzosopran atau sedang. Suara mezzosopran adalah jenis suara wanita dengan ambitus sedang. Jangkauan nada suara mezzosopran berada antara suara alto dan sopran, yaitu antara A3 sampai A5. C. Alto atau rendah. Suara alto merupakan jenis suara wanita dengan ambitus rendah. Jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F sampai D2. Suara orang dewasa pria dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Tenor atau tinggi. Suara tenor adalah suara pria dewasa dengan rentang ambitus yang paling tinggi. Nada yang mampu dicapai oleh penyanyi tenor adalah B sampai G1. B. Bariton atau sedang. Suara bariton adalah jenis suara pria dewasa yang rentang ambitusnya antara nada A hingga F1. C. Bass atau rendah. Suara bass adalah suara pria dewasa dengan rentang ambitus rendah. Suara bass mampu menjangkau rentang nada antara E dan C1. Yang ketujuh, sebutkan jenis interval mayor besar beserta jaraknya dalam urutan tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Second besar, terz besar, sek besar, septime besar. Sebutkan jenis interval minor kecil beserta jaraknya dalam urutan tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Second kecil, terz kecil, sek kecil, septime kecil. Yang ke-8, sebutkan jenis tingkatan akord mayor dalam tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Tuliskan susunan nadanya. Tingkat 1, C, E, G. Tingkat 4, F, A, C. Tingkat 5, G, B, D. Sebutkan jenis tingkatan akord minor dalam tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Tuliskan susunan nadanya. Tingkat 2, D, F, A. Tingkat 3, E, G, B. Tingkat 6, A, C, E. Yang ke-9, tuliskan susunan nada akord G mayor, G, B, D. Tuliskan susunan nada akord E minor, E, G, B. Sekian tugas presentasi dari saya. Terima kasih.